Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak sampai berkeluh kesah. Kemudian yang ke-13, musibah, cobaan, ujian, wabah, penyakit tidak lama. Itu ingat itu. Cobaan, ujian, wabah, penyakit tidak lama. Wabah ini tidak lama. Nggak ada wabah itu sampai bertahun-tahun. Seperti zaman dulu ada tahun sebentar. Biasanya terjadi pada musim dingin, musim semi. Ketika mulai datang musim panas, hilang. Itu artinya yang sudah berulang-ulang terjadi ratusan tahun seperti itu. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un. Dia jelaskan nggak lama, dan itu nggak tiap tahun adanya. Kadang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun baru ada lagi. Seperti ini wabah. Nggak lama, kita jangan putus asa. Insya Allah sebentar lagi wabah ini akan hilang. Yang sakit juga akan sembuh. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kesempitan pasti ada kelapangan. Dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari berbagai macam kenikmatan dan kebaikan untuk kita semuanya. Sabar. Ini cobaan, Allah sedang coba kita, uji kita. Benar gak iman kita? Kemudian sabar, ridho, merupakan akhlak dan perangai yang mulia bagi orang beriman. Ini akhlak yang mulia. Kita sedang dicoba ini, benar gak kita sabar sebagai hamba Allah? Cobaan, kesusahan, kesulitan, di PHK, kelaparan, kesedihan, sakit. Ini Allah sedang coba kita. Jangan keluhkan cobaan itu kepada manusia, keluhkan kepada Allah Ta'ala. Karena Allah yang memberikan cobaan ini. Adukan semuanya. Dan ini akhlak seorang mukmin. Akhlaknya, kalau dia sabar, ini akhlak yang mulia. Antum lihat, para anbiya wa rusul tidak mengeluh. Nabi Ayub 18 tahun, sakit 18 tahun. Anaknya semua meninggal, hartanya semuanya habis, tapi sabar. Kesabarannya Ayub alaihissalam Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu harus kita ingat. Sabar ini akhlak yang mulia. Semua nabi, semua rasul itu sabar. Kita belum sebanding dengan cobaannya Nabi Muhammad SAW. 3 tahun diboikot, 3 tahun di Mekah diboikot, bayangin. Gak bisa jual beli, gak bisa makan daun. Sabar. Ini kita baru beberapa hari, beberapa pekan aja sudah sebulan, 2 bulan sudah mengeluh pada manusia. Yang ke-15, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW memerintahkan kita untuk sabar. Dan Allah mencintai orang sabar. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama. Kalau dikatakan bahwa Allah bersama orang sabar, berarti Allah melihat kita, mengetahui kita, menolong kita, membantu kita. Itu harus ingat itu. Kemudian yang ke-16, bahwa orang yang sabar itu mendapatkan ganjaran tanpa hisab. Dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat 10. Yang ke-17, bahwa di antara faedah dan manfaat adanya cobaan, ujian, musibah, penyakit dan yang lainnya, seorang hamba itu akan terus meminta kepada Allah. Kalau dia orang yang sabar, maka dia akan terus minta kepada Allah, dia akan berdoa kepada Allah supaya penyakitnya disembuhkan, supaya diangkat penyakitnya,
supaya juga wabah ini diangkat. Terus berdoa kepada Allah, karena yang bisa menghilangkan kesulitan hanya Allah. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila kalian mendapatkan cobaan, ujian, kesulitan, kesusahan, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Dalam surah Yunus ayat 107. Yang ke-18, tujuan hidup seorang mukmin surga. Perhatikan, tujuan hidup seorang mukmin surga. Dan surga merupakan puncak cita-cita yang tertinggi bagi seorang mukmin. Ingat tuh, surga merupakan puncak cita-cita yang tertinggi bagi seorang mukmin. Untuk bisa mencapai cita-cita itu harus diuji, supaya dengan cobaan dan ujian itu kita lulus dan masuk surga. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 214. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 14. Am hadibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal kalian belum datang kepada kalian cobaan, ujian seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa kemelaratan, perhatikan tuh, ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan digoncang dengan berbagai macam cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, ala inna nasrul qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu dekat. Yang ke-19, kita ini semuanya milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Allah menguji kita supaya kita memahami apa yang harus kita lakukan dari amal-amal soleh. Kita senang, kita susah, kita sulit, tetap istiqomah melaksanakan ketaatan kepada Allah, karena kita hamba Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan ujian, Allah juga yang mematikan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Justru kita diuji oleh Allah. Allah ingin tahu kita benar nggak kita nih beribadah kepada Allah, sungguh-sungguh tidak kita beribadah kepada Allah. Kemudian yang ke-20, bahwa dunia adalah kehidupan yang fana, sebentar. Dunia adalah tempat cobaan dan ujian, bukan tempat balasan. Tempat balasan nanti di akhirat. Tempat balasan di akhirat, kita diuji oleh Allah agar kita melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya, dengan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kita melakukan amal-amal saleh dengan ikhlas dan ittiba, supaya kita mendapatkan balasan yang terbaik, yaitu ridhonya Allah dan surga. Dan yang terakhir, yang ke-21, bahwa cobaan dan ujian itu mestinya bagi orang beriman menambah keimanan dia, bertambah kuatnya. Para sahabat ketika dapat cobaan, ujian, bertambah iman mereka, tambah imannya, tambah keyakinan dia kepada Allah, tambah dia istiqomah, tambah kokoh dan tegar dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini. Itulah hidup, ada cobaan, ujian, karena Allah ingin tahu betul nggak kita ini kuat atau tidak. Mudah-mudahan yang sampaikan bermanfaat dan dapat kita pahami tentang ini, dan kita berusaha untuk sabar dan redha atas ujian ini. Dan ini nggak lama, sebentar lagi insya Allah Allah akan angkat wabah ini. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا خلافا كثيرا. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
رجاء للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa wa ba'd. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah Anda masih bersama saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja pada frekuensi 100.1 FM dan 756 AM menemani Anda hingga di kesempatan sore hari ini. Dan telah kita simak bersama tausiah ilmiah Untayan Mutiara Nasihat bersama Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas dengan judul Faidah dan Manfaat dari Adanya Musibah. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, pendengar azakumullah. Berikutnya pula kita akan dengarkan dan simak bersama kajian ilmiah dari penjelasan kitab 10 Kaidah Istiqomah, buah karya dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr, yang disampaikan oleh Ustaz Arman Amr LC hafizahullah ta'ala dalam format rekaman dari penjelasan berkaitan dengan istiqomah yang diharapkan dari seorang hamba. Berikut penjelasannya, semoga memberikan manfaat dan menemani Anda hingga menjelang waktu maghrib nanti. Selamat menyimak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matillah tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana seluruh amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dari kitab 10 Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah tentang istiqamah, buah karya dari Profesor Dr. Abdul Razak, sampai kepada kaidah yang keempat. Kita telah melewati 3 kaidah pertama tentang kaidah-kaidah istiqamah. Kaidah yang pertama yang telah kita jelaskan dahulu adalah mengenai al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wa hibatun rabbaniyatun. Istiqamah adalah karunia ilahi, pemberian Allah Subhanahu